Di era digital seperti sekarang, hidup kita semakin terhubung dengan dunia online. Kita terhubung dengan teman, belanja, bertransaksi bank, bahkan berbagi pemikiran dan pengalaman di berbagai platform. Meskipun internet menawarkan banyak kemudahan, internet juga menghadirkan tantangan baru, terutama yang berkaitan dengan privasi kita. Setiap tindakan online berkontribusi pada jejak digital, serangkaian data yang dapat diakses, dilacak, dan bahkan disalahgunakan. Mulai dari mengelola keberadaan media sosial, hingga memahami izin data, kita akan membekali kamu dengan pengetahuan untuk menjelajahi dunia online dengan aman. Melindungi privasi adalah tentang memiliki kendali atas informasi pribadi dan siapa yang memiliki akses ke sana. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini bersama, dan belajar bagaimana melindungi diri kita sendiri di lanskap digital yang luas. Di era berbagi instan, sangat menggoda untuk memposting setiap pikiran, foto, dan pengalaman online. Namun, penting untuk berhenti sejenak dan berpikir sebelum kita berbagi, mengingat potensi konsekuensi dari tindakan kita. Bayangkan berbagi cerita pribadi di media sosial yang menjadi viral karena alasan yang salah, menyebabkan perhatian yang tidak diinginkan atau bahkan perundungan siber. Sebelum membagikan informasi apapun secara online, tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya merasa nyaman jika semua orang melihat ini? Bisakah informasi ini digunakan untuk melawan saya atau orang lain di masa depan? Jika kamu ragu tentang kepantasan berbagi sesuatu secara online, selalu lebih baik berhati-hati. Berpikirlah sebelum berbagi, dan lindungi diri dari potensi risiko privasi. Penipuan phishing menjadi semakin canggih. Seringkali menyamar sebagai email, situs web, atau pesan teks yang sah. Penipuan ini memangsa kepercayaan kita dan dapat memiliki konsekuensi yang menghancurkan jika kita menjadi korban. Waspadai email atau pesan yang tidak diminta, yang meminta informasi pribadi, meskipun tampaknya berasal dari sumber terpercaya. Arahkan mouse ke tautan untuk memverifikasi tujuannya sebelum mengkliknya. Jika kamu menerima email atau pesan yang mencurigakan, hubungi organisasi secara langsung menggunakan informasi kontak resmi mereka untuk memverifikasi keasliannya. Dengan tetap waspada dan mengenali tanda-tanda phishing, kita dapat menghindari menjadi korban penipuan jahat ini dan melindungi informasi pribadi kita. Saat mengunduh dan menginstal aplikasi di smartphone atau tablet, kita sering diminta untuk memberi mereka akses ke berbagai fitur dan data di perangkat kita. Izin aplikasi ini dapat berkisar dari mengakses kamera dan mikrofon hingga lokasi, kontak, dan bahkan riwayat penelusuran. Sebelum memberikan izin ke aplikasi, tinjau dengan cermat daftar permintaan dan pertimbangkan apakah itu benar-benar diperlukan agar aplikasi berfungsi. Jika izin tampak berlebihan atau tidak terkait dengan tujuan aplikasi, pertimbangkan untuk menolaknya atau mencari aplikasi alternatif yang menghormati privasi. Sebagian besar toko aplikasi memberikan informasi tentang izin yang diminta oleh aplikasi sebelum kamu mengunduhnya. Dengan memperhatikan izin aplikasi, kita dapat membatasi jumlah informasi pribadi yang kita bagikan dan mempertahankan kendali atas privasi digital kita. Memantau akun online kita secara teratur sangat penting untuk mendeteksi dan mengurangi potensi pelanggaran privasi. Dengan secara proaktif meninjau aktivitas akun, kita dapat mengidentifikasi akses tidak sah, transaksi yang mencurigakan, atau perubahan pada informasi pribadi. Biasakan untuk secara teratur meninjau laporan bank, tagihan kartu kredit, dan akun belanja online untuk setiap tagihan yang tidak dikenal. Periksa email dan akun media sosial untuk upaya masuk yang mencurigakan atau aktivitas yang tidak kamu kenali. Aktifkan pemberitahuan akun untuk kejadian penting, seperti perubahan kata sandi atau transaksi yang mencurigakan. Dengan tetap waspada dan memantau akun, kita dapat mendeteksi dan menanggapi aktivitas yang mencurigakan dengan segera, meminimalkan potensi dampak pelanggaran privasi. Dalam lanskap digital yang berkembang pesat saat ini, literasi digital telah menjadi keterampilan penting bagi individu dari segala usia. Tidak cukup hanya mengetahui cara menggunakan komputer dan menjelajahi internet, kita juga harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melindungi diri dari ancaman online. Literasi digital memberdayakan kita untuk menjadi pemikir kritis, warga digital yang bertanggung jawab,
dan konsumen yang terinformasi. Literasi digital membekali kita dengan kemampuan untuk mengevaluasi kredibilitas sumber online, mengidentifikasi upaya phishing, dan melindungi informasi pribadi kita. Dengan mendidik diri kita sendiri dan komunitas kita tentang literasi digital, kita dapat menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan terjamin untuk semua orang. Dorong diskusi terbuka tentang keamanan online, bagikan sumber daya dan tips dengan teman dan keluarga, dan dukung kebijakan yang mempromosikan literasi digital dan melindungi hak privasi kita. Di dunia yang saling terhubung tempat kita hidup saat ini, melindungi privasi kita di ranah digital bukan lagi pilihan tetapi kebutuhan. Kehidupan digital kita terkait erat dengan keberadaan kita sehari-hari, dan melindungi informasi pribadi kita adalah hal yang paling penting. Dengan menerapkan praktik sederhana namun efektif, kita dapat menjelajahi dunia online dengan percaya diri dan tenang. Buat kata sandi yang kuat dan unik untuk semua akun online, perlakukan mereka sebagai kunci berharga ke kerajaan digital. Manfaatkan kekuatan enkripsi dan jaringan aman untuk melindungi data sensitif dari mata-mata. Tetap waspada terhadap upaya phishing. Kenali taktik yang digunakan oleh scammers. Dengan mengambil kendali atas privasi digital kita, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga berkontribusi pada lingkungan online yang lebih aman dan terjamin untuk semua orang.